Saat yang paling manis telah tiba, yaitu merenungkan janji Tuhan yang ada dalam firman-Nya. Teman-teman, hari ini Kila jadi curhat nih. Bulan lalu Kila pernah dihukum guru karena tidak membuat PR. Wah, rasanya malu. Enggak, enak banget. Setelah itu Kila rajin buat PR. Jadi jangan sampai dihukum lagi. Hari ini topiknya juga tentang hukuman. Hukuman Tuhan bagi manusia yang tidak taat. Benar-benar menakutkan, karena manusia lebih sering tidak taat kepada Tuhan. Kita juga nggak bisa menyembunyikan apapun dari Tuhan. Mari kita dengarkan penjelasan Pak Leo dari Bilangan 20. Perhatikan baik-baik ya. Hai anak-anak semuanya, Shalom. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh memanggil-Mu Bapa. Jikalau bukan karena belas kasihan Tuhan dan pengampunan Tuhan yang begitu luar biasa besarnya, maka kami tidak akan pernah bisa datang kepadamu. Tuhan, sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami rindu firman-Mu memenuhi hidup kami, supaya kami boleh senantiasa menyenangkan hati Bapa dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, pada cerita yang kemarin kita sudah melihat sekalipun orang-orang Israel ini memberontak kepada Musa atau bertengkar kepada Musa dengan mengatakan perkataan-perkataan yang cukup menyakitkan, itu berarti orang-orang Israel juga sedang melawan Allah, sedang memberontak kepada Allah. Tetapi pertanyaannya, mengapa bangsa Israel masih Tuhan cukupkan atau limpahi dengan begitu banyak air? Itu bukan karena orang Israel berhasil memberontak kepada Musa, bukan karena orang Israel berhasil melawan Tuhan. Itu semua Tuhan berikan karena belas kasihan Tuhan dan anugerah Tuhan sangat besar kepada bangsa Israel. Nah, dalam perjalanannya ternyata orang-orang Israel ini membuat Musa dan Harun, dan khususnya Musa, mengalami kegagalan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pengantara antara orang Israel dengan Allah. Di manakah gagalnya? Seperti kemarin saya katakan bahwa Musa telah melanggar kekudusan Tuhan dengan tidak bisa membawa orang Israel untuk melihat bahwa yang memberi mujizat bukit batu mengeluarkan air itu Tuhan sendiri. Dan seolah-olah Musa lah yang menyelesaikan seluruh permasalahan dari bangsa Israel. Dan tongkat Musa lah yang menjadikan bukit batu itu mengeluarkan air. Anak-anak sekalian, terkadang seorang pemimpin yang tidak bisa lagi menahan amarahnya, itu membuat sesuatu tindakannya justru melawan Allah. Karena tindakan yang semacam inilah, maka Musa tidak lagi diperkenan atau tidak lagi boleh ikut serta masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Atau tidak lagi diperkenan untuk membawa orang-orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Tetapi bukan berarti Musa menjadi orang yang hilang dari hadapan Tuhan. Atau di dalam bahasa anak-anak, Musa menjadi orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Itulah bahasa anak-anak. Walaupun di Alkitab yang kita pelajari hari ini tidak tertulis semacam itu. Tetapi Bapak ingin menjelaskan pada kalian. Nah, anak-anak sekalian, mari kita melihat kalau Musa telah gagal untuk dapat mengatakan kepada bangsa Israel supaya bisa mampu melihat Tuhan. Tapi tidak demikian dengan Yesus Kristus. Karena ketika Yesus Kristus diutus oleh Bapanya ke dalam dunia,
Dia pernah mengatakan di dalam Injil Yohanes dengan mengatakan, "Aku telah mengabarkan namamu ya Bapa kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku." Jadi dalam hal ini kalian jangan khawatir. Karena hidup kita bukan kita gantungkan, bukan kita harapkan dari seorang yang bernama Musa. Tapi kita gantungkan pengharapan hidup kita kepada Yesus Kristus yang tidak pernah gagal menjadi pengantara. Atau boleh disebut Yesus adalah pengantara yang sempurna, yang sejati bagi kita semua. Anak-anak, seperti yang tadi saya katakan bahwa Musa tidak dibuang oleh Tuhan. Tapi Alkitab juga mencatat di dalam kitab Ibrani bahwa Musa setia di dalam melayani Allah di dalam rumah Allah. Ini menunjukkan bahwa ketika kita berdosa, ketika kita bersalah, dan kita dengan penuh rendah hati, dengan mengakui setiap perbuatan dosa kita, karena Allah itu adalah setia dan adil, maka di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 mengatakan, Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan akan menghapuskan segala kejahatan kita. Anak-anak sekalian, kita sangat bersyukur ternyata Musa dalam seluruh kesetiaan pelayanannya itu boleh dibawa pada kekekalan. Bagaimana dengan kita hidup yang di dalam zaman ini? Sama. Kita pun sebagai orang yang berdosa tidak akan pernah bisa kita hidup sempurna. Tapi segala dosa kita yang sudah diampuni, itu membuat diri kita dalam kesetiaan kita, dalam pelayanan kita yang kita kerjakan, maka itu akan kita bawa sampai pada kekekalan. Sungguh indah bukan? Jadi ingat ya, mari kita sama-sama belajar untuk senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui setiap kesalahan yang telah kita berbuat, supaya Tuhan menghapuskan seluruh dosa kita, menghapuskan seluruh kejahatan kita. Kiranya Tuhan boleh menolong kita untuk boleh kita tetap setia kepadanya. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih jikalau Tuhan sungguh besar kasih setianya, sungguh besar anugerahnya, sehingga di dalam keterbatasan kami, di dalam kebodohan kami, Tuhan masih mau mengampuni kami. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, juga mengakui setiap dosa-dosa kami, sehingga Tuhan yang setia dan adil itu boleh mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Serem-serem, Kila jadi takut kalau Tuhan marah dan menghukum manusia. Tapi puji Tuhan, dalam kemarahannya, Tuhan masih beranugerah. Kemarahan Tuhan mempunyai tujuan untuk mendisiplin umatnya dalam kasih. Memang, hanya Allah yang layak mendapat hormat dari umat kepunyaannya. Dia adalah satu-satunya Allah yang hidup. Kita bisa melihat kemuliaannya melalui Kristus. Besok lanjutkan terus membaca dari Bilangan 20 ayat 14 sampai 21. Bye-bye.